Hai, aku Marvel. Hari ini kita bakal keliling Undip pakai sepeda ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kalau Undip punya gedung baru di depan? Penasaran kan isinya kayak apa? Yuk kita langsung ke sana. Ada yang bisa nambah gedung baru yang aku maksud tadi? Yap, betul banget. Kita bakal ke Gedung Serbaguna Undip yang baru. Untuk ke sana, kita bisa lewat gerbang depan Undip, atau bisa juga lewat Jalan Dr. Antonio Suroyo, lalu belok ke Jalan Kiai Galang Sewu Raya, dan keluar di Jalan Banyu Putih Raya. Gedung Serbaguna Undip akan langsung terlihat saat kalian menuju ke sana. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Gedung Serbaguna Undip yang baru. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu nih kalau gedung ini akan dinamai Muladi Dom. Kira-kira kenapa ya akan dinamai seperti itu? Yuk kita tanya ke Pak Rektor. Mungkin bukan untuk generasi yang sekarang perlu menanyakan siapa itu nama Muladi. Muladi adalah salah satu rektor Universitas Diponegoro yang beliau ini berhasil mengangkat nama Universitas Diponegoro ya, tidak hanya di kalangan regional, nasional, tapi juga internasional. Beliau pada waktu itu berhasil menjadi seorang Mensesnek, kemudian Menkumham, bahkan kalau tidak salah juga Jaksa Agung walaupun dalam waktu yang singkat, dan juga Hakim Agung. Dan beliau salah satu perancang KUHP yang sekarang ini insya Allah akan segera digunakan di Indonesia. Jadi beliau yang mengangkat nama-nama itu. Nah, oleh karena itu kita memberikan apresiasi kepada beliau sebagai salah satu putra terbaik di Universitas Diponegoro untuk kita abadikan ya, namanya pada salah satu gedung yang megah ini. Dan apa yang kita lakukan itu bagian dari upaya apa yang namanya kesantunan Universitas Diponegoro, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Artinya betul-betul mengagung-agungkan nama para pendahulu-pendahulu kita. Muladi Dom berdiri di lahan seluas 12.000 meter persegi. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk area komersial dan kuliner, lantai 2 digunakan untuk hall ballroom, dan lantai 3 digunakan untuk tribun. Ada juga lahan parkir yang berada di basement gedung. Ya, kita lihat bersama gedung ini bentuknya kalau orang Jawa bilang besek. Ya. Dulu dalam kondisi yang waktu itu masyarakat masih sangat-sangat tradisional ya. Sampai tahun-tahun 80-an lah, 1980-an. Itu kalau orang tua kita datang dari tempat tetangga atau yang mana ya, tempat yang sedang ada pesta pernikahan atau pengajian, itu selalu membawa apa namanya besek tadi, yang isinya makanan-makanan, dan itu adalah makanan-makanan spesial. Jadi begitu melihat ayah atau ibu bawa besek itu rasanya seneng banget, bahwa pasti sebentar lagi kita akan makan enak. Nah, kita berharap bahwa filosofinya adalah setiap orang ya, karena besek itu sering disebut juga berkat gitu ya, berkatan, nasi berkatan. Nah, moga-moga setiap orang yang kemudian ada di gedung Muladi Dom ini merasa dia mendapatkan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa gembira karena ada di dalam besek tadi, yang beseknya itu besek kegembiraan dan kebarokahan.
Nah, di lantai ini akan diisi berbagai tenan seperti bank, minimarket, sampai gerai makanan loh Dips. Asyik nggak sih? Ada satu tempat yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan kamu. Jadi nggak usah pergi jauh-jauh karena semua ada di sini. Kita lanjut ke lantai 2 yuk. Kita sekarang udah berada di hall utama Muladi Dome nih Dips. Hall ini terdiri dari 3 hall kecil yang bisa dibuka menjadi satu hall yang besar. Kapasitasnya sendiri diperkirakan bisa mencapai 4.000 sampai 4.500 orang loh. Nah, rencananya acara akademik berskala besar seperti wisuda akan bertempat di sini. Gak sabar deh. Di gedung ini disediakan juga tribun terpisah di setiap hallnya, yang nantinya akan digunakan sebagai area tambahan untuk pengunjung. Ya, tentu gedung ini pertama dibangun memang untuk fasilitas, ya, menunjang fasilitas pendidikan di Universitas Diponegoro. Tetapi hal itu juga tidak mengurangi, ya, keinginan kita bahwa ini menjadi salah satu RGA. Ya, di mana Undip juga berusaha ini menjadi salah satu ujung bisnis kita. Nah, berharap bahwa dengan ujung bisnis itu kita bisa mendapatkan pendanaan yang segar, ya, dari luar. Dan apa dampaknya? Kalau Undip tambah pendapatan, boleh jadi, ya, kita semakin berani memberikan keringanan-keringanan, mungkin pembebasan, ya, uang kuliah atau yang lainnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan. Nah, jadi inilah upaya-upaya Undip untuk mendapatkan pendapatan di luar uang kuliah mahasiswa. Nah, insya Allah, ya, dengan upaya kita yang niatnya kita luruskan, ya, untuk hal-hal yang untuk kebaikan ini, insya Allah Allah meridhoi dan betul-betul gedung ini nanti istilahnya orang itu laris, ya, dan dengan laris itu kemudian gedung ini akan kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan Universitas Diponegoro. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Profesor Dr. Muladi yang telah memberi izin, ya, penggunaan nama beliau dalam gedung ini. Kebetulan Profesor Muladi adalah pembimbing saya. Pada waktu saya kuliah S2, beliau adalah pembimbing saya. Dan kami merasakan betul bagaimana kepemimpinan beliau, yang kepemimpinan yang berkelas nasional dan internasional. Muladi Dome tentu saja sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti alat pemadam api ringan, toilet, hingga musola. Terdapat pula eskalator dan lift yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Muladi Dome juga tidak hanya digunakan untuk acara internal Undip aja loh. Acara-acara lain seperti pameran, konferensi, dan yang lainnya juga bisa diselenggarakan di sini. Siapa nih yang mau bikin acara di Muladi Dome? Kali aja ada yang mau bikin konser di sini. Gimana? Keren kan? Mungkin ini bisa jadi motivasi kalian biar cepat lulus dan bisa ngerasain wisuda di gedung semegah Muladi Dome. Karena udah selesai kelilingnya, aku pamit dulu. Kira-kira di sini Kedip bakal kemana ya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah!